sampaikan, berangkat umroh haji bukan orang mampu. Ada yang bilang, duit dari mana? Buat makan aja susah. Padahal Allah yang akan memampukan siapa saja yang Allah panggil. Banyak Bapak Ibu orang kaya nggak berniat untuk berangkat umroh haji, nggak berniat. Kenapa? Belum ada rasa cintanya panggilan Allah itu. Maka beruntunglah bapak-bapak yang nanti sebentar lagi akan berangkat adalah tamu-tamu Allah. Pesan saya satu Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu naik pesawat ke lambung pesawat, bayangkan bahwa itu adalah keranda kematian Bapak Ibu semua. Tinggalkan segalanya di Indonesia itu, segala pikiran, bisnis, segala tinggalkan, karena kita akan terbang menuju Baitullah, rumahnya Allah. Jangan pikirkan yang lain, anak, serahkan kepada Allah. Allah yang berkuasa menjaga anak-anak kita. Harta kita, jabatan kita, jangan dipikirkan. Anggap bahwa itu adalah kematian kita, keranda kematian kita, bahwa kita akan menuju rumahnya Allah. Masya Allah, Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit. Saya kasih waktu berapa? Soalnya saya tipe kalau udah ngomong susah berhenti Bapak Ibu, jadi kudu diingatkan. Jadi begini, saya ingat, saya waktu usia 22 tahun Bapak Ibu. Saya begitu selesai kuliah di Bandung, saya langsung terima menjadi wartawan di suatu majalah di Jakarta. Ketika itu saya pengen umroh Ibu, tapi boro-boro buat umroh, gaji saya nggak cukup. Buat kos di Jakarta aja saya masih istilah kata suka nunggak. Duit dari mana? Lalu setiap melihat Ka'bah di TV saya nangis Ibu. Ya Allah, saya pengen dia berangkat umroh. Engkau kan maha kaya ya Allah. Tunjukkan jalannya agar hamba-Mu yang hina ini bisa melihat Baitullah. Tunjukkan jalannya. Selalu saya ucapkan berkali-kali dari hati saya. Tahu nggak berapa lama dari doa saya masih masa percobaan waktu itu. Sebulan kemudian saya mendapat tugas untuk menulis profil dari seorang dirut, saya sebut Maktur saat itu. Maktur belum begitu terkenal, saya disuruh nulis profil dirutnya. Sebagai wartawan saya wawancara beliau dan saya tulis, dan alhamdulillah tulisan saya dia suka. Malamnya dirutnya telepon saya. Telepon, kamu punya paspor nggak? Nggak punya Pak. Kenapa Pak? Kamu siapkan paspor, 10 hari lagi kamu berangkat umroh. Pak, Bu, saat itu namanya zaman dulu kan belum ada handphone ya Bu, yang masih telepon gitu. Itu menggigil Bu saya Bu. Benar Pak, saya nggak salah dengar Pak. Benar, kamu siapkan. Pak, Bu, bukan hanya umroh, bonusnya saya ke Aqsa juga, ke Palestina, ke Yordan, ke Mesir. Masya Allah. Jadi jangan kira bahwa panggilan umroh ini buat orang kaya saja, tidak. Tapi kemauan doa itu yang membuat kita digerakkan oleh Allah. Lalu singkat cerita Bapak Ibu, beres paspor saya, gak pakai lama karena saya wartawan jurnalis, jadi dianggap tugas jurnalis. Saya berangkat Bapak Ibu, tahu kan, di pesawat saya nangis sejadi-jadi. Saya pikir dari saya, Allah, ini nyata gak sih? Nyata gak sih saya berangkat umroh? Saya nangis dari Ibu. Itu umroh saya yang pertama. Saya dipercaya. Karena saya gak punya uang sepersen pun Ibu untuk berangkat. Apalagi ke Aqsa, Palestina segala. Tapi itulah kekuasaan Allah Ibu. Saya ada di pesawat yang akan menerbangkan saya ke Jeddah, lanjut Madinah, lanjut ke Makkah. Disitulah titik awal saya berazam dalam hati. Jangan pernah remehkan kekuatan doa. Jangan pernah remehkan kekuatan doa. Saya bisa berangkat umroh tanpa modal, bahkan dibayar Ibu, dikasih gaji karena saya meliput sebagai wartawan yang saat itu kontrak
di kantor saya karena saya masih masa percobaan. Direktur kantor saya, redaktur saya melarang saya berangkat karena saya masih masa percobaan, mau diserahkan kepada wartawan yang lain. Jangan dikira Allah nggak menguji kita, Bapak Ibu. Allah uji dulu kita. Saya dipanggil, kamu nggak boleh berangkat karena kamu baru masa percobaan. Lalu bos marketing itu bilang, kalau nggak kamu yang berangkat, batal. Saya tidak akan mau. Saya nekat, saya temukan bos saya, redaktur saya. Kalau saya nggak berangkat, saya keluar. Saya keluar. Saya nggak mungkin menerukan nikmat Allah ini dengan gaji hanya segitu tiap bulan. Saya pasang badan, ibu-ibu. Alhamdulillah, Allah lancarkan segalanya. Akhirnya saya berangkat dengan tetap sebagai wartawati saat itu. Itulah ibu-ibu yang ingin saya katakan, ibu-ibu, bapak-bapak yang sebentar lagi akan melihat makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibillah. Itu yang berkali-kali kita sapa Rasulullah. Kita melihat di hadapan kita, hanya dibataskan dinding. Di depan itu orang mulia sedang bersembahyang. Bahkan menurut hadis, jasad para rasul itu utuh selamat. Bapak Ibu, jangan sia-siakan kesempatan untuk benar-benar manfaatkan kesempatan yang ada beberapa hari ini di Masjidil Nabawi, Masjidnya Nabi. Ingat tapak tilas perjalanan Rasulullah. Saya sarankan Bapak Ibu sebelum berangkat banyak-banyaklah membaca sejarah Rasulullah agar Bapak Ibu tahu bagaimana keadaan sekitar Masjid Nabawi. Saat itu Masjid Nabawi itu sekitar itu perkampungan Rasulullah. Ibu akan lihat nanti, Bapak akan lihat nanti makamnya Rasulullah yang bersebelahan dengan mimbarnya Rasulullah. Itu taman surga. Karena kita mengabul di situ. Kesempatan jangan disia-siakan, biar Bapak Ibu paham bahwa kita berada di kotanya Rasulullah. Perjuangan Rasulullah di sana, istri-istri Rasulullah di sana. Bagaimana Rasulullah pernah dihina juga di sana oleh orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah. Pahami sejarah Rasulullah. Walaupun sekarang sudah berdiri gedung-gedung mewah, sudah nggak gunung-gunung tandus lagi, tapi ingat sejarah itu nggak akan pernah hilang. Madinah Munawwarah, kota yang bercahaya. Sebentar lagi Bapak Ibu akan melihatnya. Sungguh saya iri, tapi iri untuk kebaikan nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan ke sana banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Banyak-banyak berselawat. Barangkali Bapak Ibu pengen foto, saya bukan termasuk orang yang melarang. Ada orang yang melarang, nggak usah foto-foto. Kenapa enggak? Puas-puaskan foto-foto, share di medsos, tunjukkan nikmat Allah. Saya lebih setuju begitu. Tunjukkan umat Islam, tunjukkan, share di medsos bahwa kita berada di Baitullah. Akan banyak orang yang mendoakan. Masalah ria itu masalah hati ibu sendiri. Gak ada yang bisa menilai kita ria apa tidak. Itu Allah yang bisa menilai masalah hati kita. Kalau kita niat kita nge-share foto-foto umroh kita sebagai rasa syukur kita, mohon doa teman-teman semua. Masya Allah, semua ada di dalam hati kita. Kemudian saya nggak pernah terlupa ketika umroh yang sama pertama sekali saya umroh. Waktu itu nggak seramai sekarang Bapak Ibu. Waktu itu di Baitullah itu saya pengen sekali mencium azan asal. Tapi gimana caranya? Saya perempuan, saya nggak mungkin dipimpin seperti itu. Saya duduk termenung Bapak Ibu di bakaran, di dekat tawaf, dekat Ijaz Ismail bersananya. Saya duduk termenung. Lalu saya didekati seseorang. Enggak, coba cium aja Rasul. Enggak, takut. Saya bilang kayak gitu. Ayo coba. Masa sih takut, masa tidak berani? Hidup itu perlu perjuangan loh. Apalagi mencium azan Arafah, kita juga harus berjuang. Tahu nggak Ibu? Akhirnya saya ikut ngantri Bu. Ini yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Ketika saya ngantri, depan saya orang Nigeria yang kulitnya hitam legam kayak saya.
orang Nigeria mencium azan aswad itu dengan, maaf, seperti menjilat-jilat gitu. Cuman batin saya mengatakan gini, ih geli amat sih, geli gitu hati saya saat itu. Padahal mulut saya gak ngomong Bapak Ibu, cuman hati saya aja ngomong, ih geli amat ya, habis diciumnya kayak begitu amat gitu ya. Tahu nggak tahu dari mana saya terlempar dari barisan. Nggak tahu tiba-tiba saya udah jauh aja. Hati-hati, hati-hati dengan hati. Ya Bu, walaupun mulut ibu nggak bicara, hati ibu Allah tahu. Kalau lihat teman, aduh jilbabnya nggak nyambung, yang ocos di hati. Hati-hati. Bawa istighfar Bu, bawa istighfar Bu. Ya. Lalu saya terlempar Bu. Saya kaget, lalu saya sholat 2 rakaat, nggak tahu buat saya nangis sama Allah. Ya Allah ampunkan saya, ya Allah ampunkan hati saya yang sudah busuk tadi mengatakan seperti itu, ampunkan ya Allah. Saya menangis memohon ampun karena saya bingung kenapa tiba-tiba saya jadi keluar dari barisan itu. Yang saya nggak ngerti siapa yang dorong gitu loh. Nggak ngerti saya. Sampai saat ini tuh jadi misteri gitu. Akhirnya apa? Saya meneriak. Alhamdulillah saya bisa cium aswad saat itu. Itu yang pertama dan belum pernah saya umur lagi nggak bisa. Itulah ceritanya ibu-ibu bahwa hati harus dijaga. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya sholat di masjid Nabawi, di sebelah saya seorang nenek-nenek tua, mungkin dari Mesir ya. Beliau batuk-batuk terus. Mungkin saat itu Madinah dingin ya. Kalau nggak salah ini musim dingin ya. Karena saya waktu itu